warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi dengan saya Yogi Pradana Marta. Oke teman-teman yang baru bergabung atau yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe, kemudian nyalakan tanda lonceng supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dan updatean live streaming terbaru dari channel ini gitu ya. Nah oke, teman-teman, di video kali ini saya mau mengungkap atau saya mau memberikan informasi kepada Anda semuanya tentang beberapa hal ya, beberapa hal yang mungkin membuat Anda sulit untuk sembuh ataupun move on dari masalah asam lambung, GERD, anxiety, teman-teman semuanya. Nah, nanti silahkan teman-teman cocokkan saja dari 10 hal ataupun dari 10 poin ini nanti mana-mana saja yang mungkin ya, yang mungkin belum teman-teman lakukan gitu. Nah, oke. Jadi kita langsung aja bahas satu persatu poinnya 1 sampai 10. Apa saja sih yang membuat Anda ini mungkin sulit sembuh dari masalah asam lambung, masalah GERD dan ansietas. Oke, sekarang semuanya sudah saya rangkum teman-teman. Jadi ya, yang pertama langsung aja, ini ada tidak bisa memantang makanan. Nah, jadi tidak sedikit loh ya teman-teman, tidak sedikit dari kita ataupun teman-teman semuanya yang sakit asam lambung, yang sakit GERD, yang sakit anxiety ya, kecemasan, itu yang juga belum bisa memantang makanan, itu tidak sedikit. Dan itu masih banyak banget. Karena asumsi mereka adalah yang penting sugesti kita kayak gitu. Nah, jadi teman-teman ya, meskipun sugesti kita baik, kalau lambung kita ini bermasalah, kalau kita makan makanan yang pantangan, tentu kita akan sulit sembuh. Ya, itu pertama. Ya, jadi kita harus benar-benar memantang makanan dulu kalau lambung kita masih belum beres gitu ya. Nah, oke, itu nomor 1 teman-teman. Sekarang nomor 2. Anda mengalami masalah GERD, anxiety, asam lambung, takut sakit, madu aslamgat terbukti menjawab semua keluhan Anda. Pesan sekarang dan dapatkan harga promo hemat hingga jutaan rupiah. Dan dapatkan gratis layanan konsultasi selamanya. Tunggu apa lagi? Hanya di Madu Aslamgat official resmi kami. Nomor 2, poin 2 itu adalah suka searching ataupun mencocok-cocokkan penyakit. Nah, ini juga banyak banget dilakukan oleh teman-teman, dan itu juga dulu saya lakukan juga teman-teman ya. Jadi sering mencari-cari tahu gitu ya, sering mencari-cari tahu informasi-informasi, dan kita mencocok-cocokkan penyakit kita dengan yang ada di Google. Kayak gitu. Waduh, ini gejalanya sakit ini, waduh ini gejalanya sakit ini, kayak gitu. Nah, itu juga akan memperlama proses penyembuhan asam lambung, GERD, dan anxiety teman-teman semuanya. Jadi teman-teman harus menjauhi itu untuk sementara waktu ya. Oke, nomor 3 ada kualitas tidur yang kurang baik ya. Jadi kualitas tidur yang kurang baik ini juga sangat menjadi penentu kesembuhan Anda semuanya ya. Karena biasanya kalau kita ini kurang tidur ya, kita tidurnya nggak berkualitas, otomatis besoknya badan kita ini akan terasa sangat gak enak teman-teman ya, akan merasa meriang, nah, seperti itu, meriang, berat, pegel-pegel dan sebagainya. Jadi itu PR untuk Anda dan kita semuanya, bagaimana cara meningkatkan kualitas tidur kita. Itu adalah PR gitu ya, entah dengan cara hipnoterapi, entah dengan cara mendengarkan afirmasi-afirmasi yang positif seperti itu. Nah, dan saya tambah lagi untuk poin yang kedua tadi ya. Jadi kita itu tidak boleh mencocok-cocokkan penyakit tanpa diagnosa dari dokter ya. Jadi nggak boleh mencocokkan penyakit tanpa diagnosa yang tepat gitu. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4 ya. Nomor 4 itu adalah malas berolahraga teman-teman ya. Jadi kebanyakan orang yang sakit asam lambung itu kan hawanya takut, hawanya sempoyongan ya, keliangan seperti itu. Nah, itu akan membuat orang-orang ini atau teman-teman semuanya ini, entah disadari apa tidak,
jadi malas untuk berolahraga. Kalau kita malas untuk berolahraga, otomatis peredaran darah kita ini tidak lancar, teman-teman ya. Kalau peredaran darah tidak lancar, biasanya kita akan merasa pegal-pegal, tubuh kita kerasa berat, tidak enak. Nah, itu justru akan memperlambat proses penyembuhan kita. Kita nggak masalah, kita olahraga, kita keliangan sedikit nggak masalah, teman-teman ya. Jadi olahraga itu salah satu atau beberapa manfaatnya adalah yaitu tadi untuk memperlancar sirkulasi atau peredaran darah, untuk menyehatkan kita ya, untuk mengeluarkan toksin-toksin melalui keringat kayak gitu. Jadi itu harus teman-teman lakukan, olahraga ringan. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Jadi yang nomor 5 itu adalah mempertahankan rasa kecemasan yang tinggi. Nah, jadi teman-teman di sini juga mungkin itu masih mempertahankan rasa kecemasan yang tinggi. Teman-teman tidak berupaya untuk mencari pengalihan apa yang membuat saya jadi lebih berkurang rasa cemasnya. Jadi di sini teman-teman selalu meningkatkan rasa cemasnya. Kalau teman-teman cemas, didramatisir lebih cemas lagi kayak gitu. Itu juga banyak yang melakukan hal itu, ya. Jadi ketika cemas tidak mencari pengalihan bagaimana saya ini supaya tidak cemas, apa yang harus saya lakukan, tetapi cenderung dinikmati rasa cemasnya. Dan nanti akhirnya berandai-andai, nanti akhirnya didramatisir yang lebih tinggi lagi gitu. Nah, itu adalah beberapa itu juga salah satu dari beberapa yang membuat teman-teman ini sulit untuk sembuh. Gitu ya. Oke, sekarang kita ke poin yang selanjutnya. Ini nomor 6 ya. Itu suka melamun yang negatif, teman-teman ya. Suka melamun yang negatif. Jadi saya tidak menyalahkan Anda bahwa memang orang-orang dengan anxiety tinggi, asam lambung GERD ya, kecemasan yang tinggi itu memang cenderung mereka ini suka untuk melamun. Tetapi dalam tanda kutip melamunnya ini selalu ke hal yang negatif, teman-teman. Nah, PR-nya adalah bagaimana Anda bisa merubah lamunan Anda dari hal yang negatif ke hal yang positif. Kalau Anda sudah bisa membuat lamunan dari yang tadinya negatif ke hal yang positif, insya Allah Anda akan cepat sembuh. Tetapi kalau Anda tetap mempertahankan, Anda melamunkan hal-hal yang negatif, saya jamin Anda akan sulit banget untuk sembuh. Begitu, teman-teman ya, oke? Poin yang selanjutnya, nomor 7, itu ada selalu menganggap dirinya sedang sakit. Ya, oke teman-teman. Ketika kita selalu menganggap diri kita sedang sakit, ya, kita akan muncul hormon stres. Hormon stres itu adalah hormon rasa sakit, yaitu hormon kortisol. Ketika kita merasa diri kita sedang sakit, maka yang terjadi adalah tubuh kita sakit beneran. Hormon yang keluar adalah hormon kortisol. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan olahraga, dengan kita happy, dengan kita senang, itu bisa meningkatkan hormon endorfin untuk menyeimbangkan hormon kortisol gitu ya. Gitu. Hormon endorfin itu adalah hormon kesenangan, teman-teman ya. Hormon bahagia. Gitu. Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya. Poin ke-8 ini ya. Tidak bisa menerima kondisi saat ini. Ya, tidak bisa menerima kondisi saat ini. Jadi, teman-teman masih saja meratapi kenapa saya kok seperti ini? Kenapa saya bisa sakit seperti ini? Aduh, saya ini kenapa? Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi, tidak bisa menerima kondisi yang ada. Jadi, teman-teman kalau mau sembuh, teman-teman harus berdamai dulu dengan kondisi yang ada. Teman-teman harus berdamai dulu, harus menerima dulu dengan kondisi saat ini, dengan kondisi yang Anda alami saat ini. Nah, itu namanya pasrah. Kalau teman-teman sudah bisa menerima kondisi saat ini atau sudah pasrah, insya Allah Anda juga akan lebih legowo, Anda bisa berdamai, dan Anda akan lebih mudah mencari pengobatan. Begitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya. Yang nomor 9 ini adalah tidak konsisten dalam berobat. Ya, tidak konsisten dalam berobat. Suatu misal, Anda datang ke psikiater ya, ke psikiater itu biasanya kan 6 bulan teman-teman ya, 6 bulan. Jadi Anda datang satu kali, kemudian Anda merasakan cemas yang berlebih, kemudian tidak Anda lanjutkan. Nah, itu salah. Jadi kalau kita berobat, kita harus konsisten sampai tuntas. Kalau misalnya kita menggunakan herbal, jangan digunakan hanya sekali 2 kali, tapi gunakan sampai benar-benar tuntas.
sampai benar-benar sakit yang Anda rasakan ini sembuh, gitu ya. Dan ini juga banyak banget dialami oleh teman-teman yang ada di luar sana. Berobatnya tidak tuntas, berobatnya tidak konsisten, dan jika berobat sekali tidak sembuh, menyalahkan, gitu ya. Itu karena apa? Karena tidak konsisten. Yang namanya berobat itu harus konsisten sampai sembuh, teman-teman ya. Oke, sekarang poin yang terakhir. Itu ada pergaulan yang salah. Ya, loh kok ada gitu ya. Nah, jadi pergaulan yang salah di sini saya maksud adalah begini, teman-teman. Ketika Anda memiliki anxiety yang tinggi, kemudian Anda salah bergaul dengan orang-orang yang mungkin tidak tahu seluk-beluk dari sakit yang Anda rasakan, tidak tahu seluk-beluk dari kecemasan, dari penyakit psikosomatik. Ketika Anda nanti ngobrol, ketika Anda nanti curhat, mereka justru akan membumbui curhatan Anda ini dengan sesuatu yang menakutkan. "Oi, awas itu jantung. Wah, kemarin dia itu meninggal loh gara-gara seperti itu. Kamu hati-hati," kayak gitu. Nah, jadi salah pergaulan itu juga akan menghambat proses penyembuhan Anda semuanya. Jadi teman-teman kalau mau bergaul, cari teman-teman yang baik ya, cari teman-teman yang mungkin pernah mengalami asam lambung dan sembuh, yang bisa memberikan motivasi, yang bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat dan tentunya tidak menakut-nakuti Anda, gitu ya. Tetapi sekarang Anda tidak perlu khawatir, teman-teman ya. Anda tidak perlu khawatir lagi, karena dulu saya juga sakit asam lambung selama hampir 1 tahun, dan saya gunakan madu istighfar aslam gat. Jadi Anda tidak perlu khawatir lagi. Sekarang sudah ada herbal asam lambung yang sangat bagus Anda konsumsi untuk membantu meredakan peradangan ya, kemudian juga mengobati luka asam lambung, kemudian menetralkan asam lambung, membantu kualitas tidur Anda. Nah, ada madu istighfar aslam gat, ini bisa Anda gunakan. Saya rekomendasikan herbal madu aslam gat ini untuk penyembuhan masalah lambung Anda. Oke teman-teman, semoga informasi tadi bermanfaat untuk Anda semuanya dan membantu proses penyembuhan Anda semuanya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.